Ya, waalaikumsalam Mbak Kristina. Oke, langsung saja kita mulai ya, karena sudah lebih 6 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Bisa mendengar suara saya kan? Seperti biasa, sebelum memulai materinya, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke. Kita melanjutkan materi yang minggu lalu ya, Mbak. Sebentar, saya chat teman-teman yang lain supaya segera masuk. Oke. Untuk materi malam hari ini masih melanjutkan minggu lalu, yaitu tentang expression of satisfaction. Saya tuliskan lagi ya. Di sini. Satisfaction. Belum lupakan ya? Satisfaction, kepuasan. Nah, ini ada di modulnya halaman berapa ini? Halaman 11. Mbak sudah dapat modulnya? Bisa dapat modul yang dicetak nggak? Atau sama pakai yang PDF? Nggak dibagikan ini ya? Nggak dibagikan. Oh iya, jadi nggak ada yang di print ya? Ya udah. Oke. Kalau gitu kita pakai PDF ini aja. Nggak, maksud saya kalau pakai yang di print kan lebih enak gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini ada gambar apa? Tell the following report about camel in your own words. Use picture if necessary. Bahasa Inggrisnya, Mbak. Camel. Oke. Camel, Mbak. Itu Mbak Tia sama Mbak Rofi sudah bilang camel ya. Camel. Ini gambarnya camel. Nah, ternyata di sini ada apa sih? Kok nggak kelihatan ya? Indigenous. Kelihatan nggak, Mbak, itu? Atau punya saya aja yang kepotong? Complete the table below with the correct words. Number 1 has been done for you. Ini kita disuruh untuk mencocokkan. Ini kan nama animal, binatang di sini. Baris yang ini nama binatang. Ini negara asalnya. Nah, contohnya nomor 1 nih. Nomor 1 itu Nomor 1 itu Indonesia. Indigenous animal. Ini artinya asal atau asli ya, atau asal.
Sudah ya? Sudah bisa kan ya Mbak ini ya? Nah, jadi ini nama negaranya, sebelah sini nama negara, sebelah sini indigenous animal. Binatang asli mana? Contoh nih nomor 1. Ini Indonesia, binatang asli Indonesia itu orangutan. Kalau yang nomor 2 panda, kira-kira mana ya? Iya, Mbak Kristina benar. Asli China. Sip. Kemudian Australia. Indigenous animalnya? Sip. Bahasa Inggrisnya Mbak? Bahasa Inggrisnya gini ya. Kangaroo. Tulisannya gini ya, kangaroo. Sip. Lalu apa ini? Gajah putih. Gajah putih, binatang asli. Sip. Gampang ya, gampang banget. Wah, berarti ini Mbak ini pengetahuannya luas juga nih. Camel. Thailand, Australia, Arab. Camel, iya benar sekali. Bahasa Inggrisnya ya. Sip, berarti country-nya Indonesia, indigenous animalnya orangutan. Kalau China, panda. Kangaroo dari Australia. Kemudian white elephant, India. Kalau camel, Arabic. Okay. State whether the following statement belong to the definition or description by fill the box provided. Jadi untuk semester ini Mbak kita lebih banyak pakai latihan ya. Jadi karena modulnya di sini beberapa materi sudah kita bahas semester lalu. Nah, di sini diulang-ulang lagi, tapi latihannya lebih banyak. Jadi mungkin modulnya kan beda ya. Kalau yang kemarin itu nggak terlalu banyak latihannya, kalau ini lebih banyak. Jadi penjelasannya nggak gitu banyak langsung latihan soal, latihan kayak tadi mengisi jawaban gitu-gitu. Tapi gampang kan ya, gampang. Oke, kita lanjutkan dulu. Kalau misalkan ada yang belum paham, langsung tanyakan ya. State whether the following statement belong to definition or description by filling the box provided. Maksudnya, tentukan kalimat-kalimat di bawah ini merupakan definisi atau deskripsi dengan mengisi kotak yang sudah disediakan. Definisi atau deskripsi. Tahu bedanya definisi dan deskripsi? Kalau definition itu pengertiannya, ya gampang kan ya, definisi. Tapi kalau deskrip, sebentar saya jelaskan lagi Mbak. Description, penjelasan atau penjabaran.
perintah. State whether the following statements belong to definition or description by filling the box provided. Tentukan apakah statement ini kan pernyataan-pernyataan di bawah ini termasuk definisi atau deskripsi dengan mengisi kotak yang sudah disediakan. Jadi maksudnya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 pernyataan ini, mana yang termasuk definisi, mana yang termasuk deskripsi. Nah, pengertiannya, definisi itu kan pengertian ya, definisi itu pengertian. Tapi kalau deskripsi, penjelasan atau penjabaran. Bisa membedakan? Kalau definisi itu pengertian, jadi ini pengertiannya pasti itu kan pengertian. Tapi kalau iya benar Mbak Kristina, cuma diisi. Kita coba menghadapi sebuah kalimat, bisa menentukan nggak ini tuh masuk definisi atau masuk deskripsi. Coba ya. Kalau deskripsi itu penjabaran. Nomor 1, description. Coba kita baca dulu. Indonesia is located in Southeast Asia. Sip, benar. Sip, ini adalah deskripsi. Gampang kan ya? Deskripsi. A tiger is an animal. Nomor 2, ada yang bilang deskripsi, ada yang bilang definisi. Mana yang benar? Ini definisi. Ya, yang benar definisi, Mbak, karena mendefinisikan ya. Kalau yang Indonesia is located in Southeast Asia, ini kan penjabaran dari Indonesia ini. Tapi kalau ini mendefinisikan bahwa si harimau ini adalah animal. Snake is a reptile. Ini tulisannya kurang ya. Kurang is. Iya, benar, kurang is. Snake is a reptile. Sip, benar Mbak Kristina. Jawabannya definition. Vitamins are chemical compounds that the urban body eats. Ini juga kurang N. Aduh, kenapa banyak salah? Ya, malam Mbak. Wah, cepet banget ini babnya. Description benar. Terakhir description. We can find kangaroos easily in Australia. Sip. Gampang ya, gampang banget kan ya. Sip, udah paham semua. Jadi bisa ya membedakan bagaimana kalimat definisi dan bagaimana kalimat deskripsi. Kalau definisi itu pasti gitu, pasti tiger pasti animal. Kalau tahu apa nih Mbak artinya gampang kok sebenarnya. Snake ular itu reptil, ini pasti. Jadi membedakannya gitu. Kalau definisi itu pasti. Tapi kalau deskripsi, karena dia adalah tahu perintahnya. Nah, berarti untuk biar tahu perintahnya kan kita tahu arti perintahnya ya. Maka perintahnya dipahami dulu. Jadi bisa cepet jawabnya. Ya kan? Gampang ya membedakannya. Kalau definisi itu pengertian pasti. Tapi kalau description dia lebih menjabarkan, menjelaskan, menambahkan kayak gini. We can find kangaroos easily in Australia. Ini bukan merupakan definisi pasti.
Ya, waalaikumsalam Mbak Ratna. Yang baru datang, silakan langsung duduk. Ya, silakan langsung duduk, langsung mengikuti pelajaran ya. Nah, sedangkan kalau description menjabarkan seperti ini. Kalau tahu perintahnya gampang ya. Ya, supaya tahu perintahnya coba dipahami pelan-pelan, Pak. State whether the following statements, tentukan apakah statements itu kan kalimat-kalimat, pernyataan-pernyataan di bawah ini belong to definition or description, termasuk definisi atau deskripsi, by filling the box provided. Setelah tahu perintahnya pasti jawab oh. Ya nggak apa-apa Mbak. Sering-sering latihan, nanti kan terbiasa sendiri. Gitu ya. Oke? Ini gampang banget ya, terlalu gampang. Karena sudah tahu perintahnya pasti terlalu gampang. Sekarang, nah ini kalau tadi kita sudah bisa menentukan mana yang kalimat deskripsi, mana yang kalimat definisi. Sekarang ada sebuah paragraf, di mana paragraf ini adalah merupakan paragraf description. Contoh paragraf description. Coba semuanya boleh dibaca, baca sendiri-sendiri ya. Baca sendiri-sendiri. Silakan dibaca bersama-sama. Paragraf pertama. A kangaroo is an animal found only in Australia, although it has a smaller relative called a wallaby, which lies on the Australian island of Tasmania and also in New Guinea. Kangaroos eat grass and plants. They have short front legs, but very long and very strong back legs, and a tail. These are used for sitting up and for jumping. Kangaroos have been known to make forward jumps of over 8 meters and leap across fence more than 3 meters high. They can also run at speed of over 45 kilometers per hour. Mau diartikan dulu? Saya ulangi lagi ya. A kangaroo is an animal found only in Australia. Kanguru adalah sebuah hewan yang hanya ditemukan di Australia. Gampang ya? Yang ini tahu kan ya? Although besar sekali. Although meskipun it has a smaller relative, bisa terbaca? It has a smaller relative called a wallaby. Meskipun dia mempunyai relatif ini family ya, atau keluarga, maksudnya keluarga spesies, jadi spesies yang sama. Disebut juga wallaby, which lives on the Australian island of Tasmania and also in New Guinea, yang tinggalnya di Kepulauan Australia. Ya, selamat malam Mbak Mei. Tinggalnya di Kepulauan Australia, tepatnya Tasmania dan juga New Guinea. Gampang kan? Kangaroos eat grass and plants. Kanguru makannya rumput dan tanaman. Jadi dia herbivora. Kok jadi IPA ya?
makannya rumput dan tanaman. Ini rumput ya, rumput, tanaman. Yang plants tanaman, they have short front legs. Dia mempunyai pertanyaan yang bagus, Mbak. Sebentar. Mana ya? Yang oh, ini dia. An animal sama mana yang gampang ya? A wallaby ini aja. Nah, jadi gini. Nah, saya suka kayak gini ya. Jadi kalau misalkan memang ada yang penasaran, belum tahu artinya atau belum tahu maksudnya, langsung ditanyakan kayak Mbak Rofi gini ya. Oke. An itu jatuh terletak sebelum kata yang diawali dengan vokal A, I, U, E, O. Sedangkan itu terletak setelah kata yang diawali dengan konsonan. Konsonan kan semua ya, B sampai Z semua, kecuali A, I, U, E, O. A, I, U, E, O ini kan huruf vokal. Nah, kalau kata dalam bahasa Inggris itu huruf pertamanya vokal, maka sebuahnya pakai yang N, jadi ditambahi N. Tapi kalau kata dalam bahasa Inggrisnya konsonan biasa, bukan A atau I atau U atau O, dia tetap E. Ini sebenarnya tujuannya untuk memudahkan membaca, Mbak. Coba kalau kita baca animal, kan susah. Atau lagi nih. Eraser, sebuah penghapus. Kan nggak susah nih bacanya. Eraser, sama-sama vokal ketemu vokal. Jadinya pengucapannya ada yang mengganjal gitu, Mbak. Makanya dalam bahasa Inggris itu ditambahkan an eraser. Jadi kita membacanya an eraser, an animal. Gitu. Yang ini salah, yang ini benar. Bisa difahami? Bedanya cuma ini. Kalau huruf pertama dalam kata-katanya vokal, dia harus pakai N. Kalau huruf pertamanya nggak vokal biasa, konsonan, entah W, apapun lah, pokoknya nggak A, I, U, E, O, dia pakai E biasa. Jadi ini cuma case khusus ya. Cuma case khusus ketika huruf pertamanya adalah A atau I atau U atau E atau O. Kalau masih penasaran, coba dicek semua dalam kalimat-kalimat gitu mesti an animal, nggak mungkin an animal, iya apa ya, legal, sebuah keilegalan, apa ya, university, enggak, ini salah, ini bacanya U, an eraser, all gitu. Jadi kayak gini, kalau dia diawali dengan huruf vokal. Oke, bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak? Kalau misalkan ada yang bingung, langsung ditanyakan kayak tadi. Oke, sip.
Sudah ya, kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Oh, sampai sini. Kangaroos eat grass and plants. They have short front legs. Mereka mempunyai kaki depan yang pendek, but very long and very strong back legs and a tail. Tapi sangat panjang dan sangat kaki belakang sangat panjang dan sangat kuat, dan juga punya ekor, tail. Ada yang belum tahu artinya? Ekor. These are used for sitting up and for jumping. Kakinya itu, this ini kembalinya ke kaki. Back legs ini, kaki belakang. For sitting, untuk duduk, dan jumping, melompat. Kangaroos have been known to make forward jumps. Terkenal untuk bisa meloncat ke depan of over 8 meters, lebih dari 8 meter. Jadi lompatan si kanguru ini bisa lebih dari 8 meter. And leap across fences more than 3 meters height. Across fences itu maksudnya melompati, misalkan melompati apapun lah, melompati apapun lebih dari 3 meter. Tingginya lebih dari 3 meter. Jadi lompatannya itu tingginya lebih dari 3 meter. They can also run at speed of over 45 km per hour. Larinya cepat, lompatannya jauh dan tinggi. Intinya gitu ya. Cepat, speed. Kecepatan. Oke? Ada yang masih belum tahu artinya? Saya ulangi lagi. They can also run at speeds of over 45 km per hour. Mereka juga bisa berlari dengan kecepatan di atas 45 km per jam. Wow, 45 km per jam. Kayak motor ya, Mbak ya? Iya, kayak motor. Kemudian, the largest kangaroos are the great gray kangaroo and the red kangaroo. Adult grow to a length of 1.60 meters and weight over 90 kilos. Ini kanguru yang paling besar, the largest paling besar. Namanya Great Gray Kangaroo dan kanguru merah. Kanguru yang dewasa, adult ini dewasa ya, adult dewasa. Tahu kan? Bisa tumbuh mencapai 1,6 meter. 1,6 meter saya lah ya, sekitar setinggi kita, Mbak. 1,6 and weight over 90 kilos. Beratnya lebih dari 90 kilo, hampir 1 kintal ya. Iya, gede banget. Ini the largest kangaroo. Jadi kanguru yang paling besar itu kalau yang dewasa dia tingginya bisa mencapai setinggi kita lah, 160, dan beratnya bisa mencapai 90 kilo, hampir 1 kintal. Kayak onta. Enggak, Mbak, lebih berat onta.
marsupials. Kangaroos are marsupials. Marsupials ini artinya saya tulis di sini aja. Oh iya, bisa minta gendong nggak? Hewan berkantung. Nggak kelihatan. Marsupial. Kangaroos are marsupials. Mungkin pernah dengar kok, saya zaman kecil dulu ada film namanya Marsupilami. Itu bisa lompat-lompat, berkelantungan. Nah, itu marsupials di sini artinya hewan berkantung. Ya, waalaikumsalam Mbak Lia. This means that the female kangaroo has an external pouch. Pouch ini artinya kantong. Pouch ini artinya kantong. This means that the female kangaroo has an external pouch on the front of her body. Artinya female itu cewek ya, kanguru betina has an external pouch. Pouch itu kantong, punya kantong luar di depan badannya. Jadi yang kantongnya besar itu yang betina, Mbak. A baby kangaroo is very tiny when it's born. Bayi kanguru sangat lemah ketika lahir, and it's crawl at once into this pouch where it spends its first 5 months of life. Dia bergelantung di kantung induknya, dan itu selama first 5 months of life, 5 bulan pertama. Jadi selama bayinya masih berumur 5 bulan, selama 5 bulan itu dia tinggal di kantung kanguru betina itu. Ya berarti gendongnya selama 5 bulan, Mbak. 5 bulan berturut-turut. Kalau Mbak anaknya digendong tiap hari nggak? A baby kangaroo is very tiny when it's born, and it crawls at once into his pouch where it spends its first 5 months of life. First 5 months of life. First 5 months of life. Cuma 5 bulan ya. Kalau ibu-ibu ini lebih lama ya, anak-anaknya lebih manja kali ya. Itu buat apa ya? Nggak ngerti itu. Iya Mbak Lia. Mbak Lia bisa dengar suara saya? Yang lainnya denger ya. Mungkin sinyalnya agak jelek Mbak. Nggak apa-apa. Oh iya, nggak tentu ya. Oke. Nah ini artinya bisa dipahami ya, penggunaan en dan e tadi. Nah, paragraf yang kita baca tadi, coba Mbak Lia login dulu ya. Mbak Lia coba login dulu, nanti login lagi. Paragraf yang kita baca tadi adalah contoh dari paragraf deskripsi. Deskripsi tadi kan artinya penjabaran atau penjelasan. Ini tadi kan penjelasannya panjang tentang kanguru, menceritakan bagaimana dia punya anak, menceritakan bagaimana cara melompat, mencari makan, berapa tingginya, berapa beratnya. Nah, itu merupakan paragraf deskripsi. Oke? Social function
Fungsi dari paragraf deskripsi to describe the way things are with reference to a range of natural, man-made, and social phenomena in our environment. Jadi fungsinya paragraf deskripsi itu mendeskripsikan sebuah cara natural lah masa Mbak malah nggak bisa. Coba di sini dulu deh Mbak, mungkin nanti lama-lama bisa nyambung. Man-made, sosial fenomena umum di sekitar kita. Generic structure, masih ingat ya? Kalau semester kemarin ada beberapa macam-macam paragraf. Di situ ada struktur umum dari paragraf atau struktur utama dari paragraf. Generic structure. Kalau dulu kita kenal ada paragraf narasi, paragraf apa ya dulu? Narasi, berita, ya kan? Nah, sekarang generic structure dari paragraf description. Yang ini cuma ada dua. Yang pertama general classification dan yang kedua description-nya. General classification ini klasifikasi umum, menjelaskan atau mengenalkan sesuatu, thing that will be talked about, yang akan dibicarakan. Jadi di awal menjelaskan sesuatu yang akan dibicarakan dulu, kemudian paragraf-paragraf selanjutnya mendeskripsikan tentang hal itu sedetail-detailnya, elaborating and reporting on the subject in detail. Ya. Jadi generic structure dari paragraf description ini cuma dua. Yang pertama general classification, memperkenalkan sesuatu yang akan dijelaskan. Kemudian description, menjelaskan secara detail. Udah, itu aja, cuma dua. Gampang ya? Bisa difahami? Contoh loh, tadi kan contohnya ini yang tadi kita baca ini. Ini kanguru, paragraf tentang kanguru yang kita baca tadi. Pertama-tama kan dia bilang kangaroo is an animal found only in Australia, memperkenalkan sesuatu yang akan dibicarakan. Jadi kanguru itu berasal dari Australia, adanya di wilayah Kepulauan Australia, Tasmania, dan New Guinea. Kemudian paragraf kedua, ini kan satu paragraf ya Mbak. Paragraf kedua ini mendeskripsikan dengan detail kanguru itu seperti apa. Oh, kanguru itu makannya rumput dan tumbuhan. Kemudian paragraf ketiga, kanguru yang paling besar itu bisa sampai itu tadi, yang sebesar kita, setinggi manusia biasa, dan beratnya sampai 90 kilo. Kemudian deskripsi di paragraf terakhir. Paragraf ini adalah contoh dari paragraf description, di mana bagian pertama tadi ada general classification, struktur utama deskripsi ya. Struktur utama deskripsi itu general classification dan diikuti dengan deskripsinya sendiri secara detail. Ini berarti contohnya ya ini yang kita baca tadi, yang kita artikan tadi, itu adalah contoh dari paragraf description. Oke?
ada pronunciation. Coba kita baca ya. Ini huruf tulisan katanya, ini cara membacanya. Di sini saya kasih arti kanguru kecil. Plan. Hewan berkantung. Pouch ini kantung juga. Tiny ini lemah. Nah, nanti habis ini kita baca ya. Mungkin yang belum tahu artinya silahkan ditulis. Weight, berat. Pertama, wallaby. Wallaby. Membacanya begitu. Wallaby. Artinya kanguru kecil. Kemudian plain, artinya tumbuhan. Kemudian adult. Adult, bacanya adult, dewasa. Marsupial. Marsupial, hewan berkantung. Marsupial, hewan berkantung. Pouch, kantung. Tiny, lemah. Crawl, bergerak. Wave, ini GH-nya nggak usah dibaca ya, Mbak. Jadi membaca wave itu seakan-akan GH-nya itu jadi F. Wave, 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 gitu. Berat. Oke? Bisa ya? Coba dibaca, latihan membaca. Wallaby, plain, adult, marsupial, pouch, tiny, crawl, wave. Oke? Artinya ini ya. Kalau yang belum tahu artinya silakan dicatat. Nomor 3, kenapa Mbak? Nomor 3? Nomor 3 itu adult. Adult artinya dewasa. Cara membacanya coba membaca ini ya. Ini kan E kebalik, ini E. Terus yang segitiga ini bacanya A. Jadi adult. Adult. Sip, ya benar Mbak Kristina. Coba saya ulangi lagi ya. Wallaby, plain, plan atau plain, adult, marsupial, pouch, tiny, crawl, wave. Adult. Adult. Salah berarti Mbak. Yang benar adult. U-nya kebaca A, jadi adult. Bukan adult. Adult. Salah kalau adult. Yang benar adult. Oke? Ada lagi? Emang ya, yang lainnya bukan, salah Mbak.
Adul juga salah, adul juga salah. Yang benar adult. Oke? Adul, adult ya, diingat-ingat. Biasanya kan dewasa anak-anak, dewasa itu adult, terus anak-anak itu child, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Sudah lama. Baca child, child itu mbak. Gini ya, tulisannya gini, bacanya child, 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 child. Nah kayak gini lah, child, child. Oh sudah tahu, oke sip. Kalau dewasa jangan keliru ya mbak, jangan adult, adult, child, iya benar, child. Ginilah pokoknya child, gampang ya. Oke kita lanjut. Ini pertanyaan-pertanyaan tentang tadi. Kemudian ada lagi paragraf. Di sini ada latihan yang ini nggak ya? Sebentar, saya carikan yang ini. Ternyata masih ingat materi tentang tenses? Di sini ada juga simple present tense. Kita sudah belajar ya. Simple present tense. Kata kuncinya nanti verb 1, to be-nya is am, are. Verb ya, kata kuncinya simple present tense ya. Verb to be-nya is am, are. Masih ingat? Atau masih ingat?
Jangan lupa ya Mbak, ini kan gampang banget. Contoh katanya nih, lightning occurs in hot wet storm. Ya silakan Mbak, gampang, gak apa-apa Mbak. Whales are sea-living mammals. Kangaroo eat grass and plants. Iceberg is an enormous piece of ice floating in the sea. A tiger is a wild animal. The tiger eats meal. Ini ditandai dengan verb one-nya itu ini, occurs. Kemudian ini ada to be. Ini eat. Is. Ini juga eats. Oke, jadi verb pertama dan to be-nya is MR ya. Is MR. Ini ya penjelasannya. The tense that are used in a report text is a simple present tense. The simple present tense is used to give general truth and habitual action. Coba nanti dibuka lagi ya materi yang tentang, pernah saya kasih tugas tentang tenses, simple present tense itu coba dibuka lagi. Jadi kalimat-kalimat, beberapa kalimat ini yang termasuk ada juga dalam bacaan tadi. Bacaan ini kan ada bacaan. Ini kalimat-kalimatnya adalah memakai kalimat simple present tense. Simple present tense. Verbnya memakai verb pertama, to be-nya is, am, sama are. Nah, tenses ini digunakan untuk menyatakan kebenaran umum dan kebiasaan, habitual action, perlakuan kebiasaannya. The sentence above tell you about the general truth. Kalimat di atas menerangkan Anda tentang kebenaran umum, yaitu everyone knows that a tiger is a wild animal. Semua orang tahu bahwa singa adalah hewan liar, hewan buas. And everyone also knows that whales are sea-living mammals. Dan semua orang pasti tahu bahwa paus adalah mamalia yang hidup di laut, gitu. Jadi semuanya itu menerangkan tentang kebenaran umum. Whale are sea-living mammals. A tiger is a wild animal. The tiger eats meat. Ini adalah kebenaran umum. Pasti kan ya? Singa itu pasti hewan buas. Itu udah semua orang tahu. Terus paus ini mamalia yang hidup di laut. Dia hidupnya di laut. Semua orang tahu mamalia pasti hidupnya di laut, gak mungkin di daratan kan ya. Mamalia, paus hidupnya pasti di laut, gak mungkin di daratan. Dia termasuk mamalia yang hidup di laut. Besides, di samping itu, everyone also knows that kangaroo eats grass and that the tiger eats meat, but the tiger doesn't eat grass and plants. Form of simple present tense. Bentuk dari simple present tense. Nah, ini seperti yang saya tulis tadi. Pertama ada subjek, kemudian verb 1, kemudian objek. Seperti ini. Kangaroo subjek. Eat ini verb. Grass and plants ini objek.
terus ini subjek, it ini verb, grass ini objek. Tiger ini S, it's ini verb, meet ini objek. The use of simple present tense in a report text is to define something. Kegunaan present tense dalam kalimat report adalah mendefinisikan sesuatu. Oke ya, berarti kalau ada subjek, verb 1 sama objek itu adalah tidak ada tambahan apa-apa nih. Misalnya verbnya tidak verb 2, tidak ada has, tidak ada had, atau tidak ada have, tidak ada did. Itu adalah kalimat simple present. Kau bayangin coba dulu. Aku mau Bisa difahami tentang simple present tense? Sebenarnya ini saya cuma ulangi ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang simple present tense. To be-nya is MR ini digunakan untuk kalimat nominal. Nominal ini maksudnya kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Kalimat bisa kalimat deskripsi, kalimat definisi, seperti itu. Tapi kalau ada kata kerjanya, dia pasti pakai verb pertama. Bisa difahami untuk yang ini? Kita lanjutkan. Kalau tadi sudah tentang simple present tense, kemudian kita mencoba membuat sebuah paragraf kalimat deskripsi atau definisi. Now, write a sentence using the words provided. Number 1 has been done for you. Ini nomor satunya sebagai contoh. Perintahnya yang ini. Write the sentence using the words provided. Tulislah kalimat menggunakan kata yang sudah disediakan. Tulislah kalimat menggunakan tulislah kalimat dengan kata-kata yang sudah disediakan. Bisa difahami ya perintahnya. Tulislah kalimat dengan kata-kata yang sudah disediakan. Write the sentence using the words provided. Contoh nomor 1 ini contoh. A school is a school. Wordnya atau katanya a school, sekolah ya. Lalu kalimatnya, a school is a place where students study with their teachers. Sekolah adalah tempat di mana murid belajar dengan guru-gurunya. Oke? Oke? Ini dijadikan PR ya supaya bisa latihan. Tadi kan kita sudah membahas tentang yang tadi membahas deskripsi sama definisi, ya kan? Sudah pada bisa kan menentukan mana yang definisi, mana yang deskripsi. Yang tadi masuknya ketinggalan mungkin nanti videonya bisa diputar lagi ya, yang awal-awal. Tadi kita ada menjelaskan tentang description dan definition. Nah, ini activity 6 ini adalah menulis definition atau description, terserah mau yang mana. Boleh didefinisikan. Misalnya ini a cow. Cow itu kan sapi. Sapi adalah hewan berkaki 4.
gitu boleh. Itu kan kalimat definition berarti. Kalau mau description, sapi ada yang warnanya putih, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hitam putih, gitu juga boleh. Oke, bisa difahami jadi PR ya. Jadi tulis kalimat definisi atau deskripsi dengan kata-kata berikut. Oke, bisa ya. Ini contohnya, a school is a place where students study with their teachers. Sekolah adalah tempat di mana murid-murid belajar dengan guru-gurunya. Iya, boleh yang definisi atau boleh yang deskripsi. Ini kenapa kok di samping sih, Mbak ya? Nah, jadi boleh nulis yang definisi atau deskripsi. Ini kan ada nomor 1 nanti ditulis lagi nggak apa-apa ya. Nanti saya masukkan bonus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 kalimat ya. Ini saya kasih bonus lagi di dalam bahasa Indonesia. Silakan nanti diartikan sendiri. Misal begini, kucing hewan yang sangat lucu dan kucing suka makan ikan. Contohnya seperti ini. Ini yang deskripsi. Boleh mau kucing adalah begini atau kayak gini, kucing hewan yang sangat lucu, kucing suka makan ikan. Ini nanti silakan pakai bahasa Inggris ya, diterjemahkan pakai bahasa Inggris. Saya kasih bonus lagi deh. Ini saya kasih bonus ya, nomor 7, nomor 10 ini sudah saya bikinkan kalimatnya, tapi nanti diterjemahkan sendiri ke bahasa Inggris. Yang lainnya, nomor 2, ini ada a hospital. Hospital itu rumah sakit. Nanti boleh dideskripsikan, a hospital is a place where bla 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 bla. Nah, snake is a wild animal. Misalkan ular adalah hewan yang buas. A president, silakan, a president of Indonesia is Joko Widodo. Enggak Mbak, ini kan nanti diterjemahkan sendiri. Hayo, terjemahan sendiri berarti terjemahannya harus benar. Bonusnya 3 kok. Atau nggak mau, saya hapus saja.
tinggal menerjemahkan kok. Oke, nggak saya hapus. Jangan lupa ya, ini PR-nya. Ada cuma 10 nomor. Nomor 1 sudah bonus, tapi nanti saya masukkan nilai. Jadi jangan khawatir. Nomor 7 nomor 10 itu tinggal diterjemahkan. Yang lainnya caranya kayak gitu ya. Jadi buat kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Presiden adalah orang yang begini-begini. Sapi itu hewannya begini-begini. Kalau sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris supaya menjadi kalimat deskripsi atau kalimat definisi. Oke? Bisa difahami? Gampang ya? Sebentar. Saya carikan PR lagi. Enaknya PR apa ya? Atau itu saja Mbak PR-nya? Enggak Mbak. Saya kan nggak pernah susah Mbak kalau si PR. Ya sudah, PR-nya itu saja ya. Wah, terlalu sedikit Mbak itu. Terlalu gampang Mbak. Aduh, mana tadi? Minggu depan. Sebelum minggu depan. Pokoknya sebelum minggu depan, terserah hari apa. Kalau misalkan sempatnya besok mengerjakan, besok langsung dikerjakan, langsung dikumpulin. Kalau lusa, ya lusa. Pokoknya sebelum minggu depan ya. Kalimatnya kalau bisa lebih panjang juga lebih baik. Kemudian PR selanjutnya ini agak pengetahuan baru ya. Tapi gampang kok Mbak, gampang banget. Ini kan ada Indonesia, hewan asli Indonesianya orangutan. Kemudian hewan asli Cina panda, hewan asli Australia kanguru, hewan asli India gajah putih, hewan asli Arab unta. Saya minta tolong dicarikan 5 lagi, cuma 5, terang aja cuma 5. Melanjutkan yang ini, hewan asli mana? Terserah mau negara mana saja, cuma saya kasih petunjuk. Misal nih, contoh hewan asli Amerika itu apa? Tapi ini terserah ya, karena negara kan banyak banget Mbak, banyak banget. Macan ya, nggak tahu Mbak, saya nggak tahu. Makanya nanti dicek dulu. Mungkin ada yang punya buku hewan-hewan, atau bolehlah cari di internet hewan-hewan. Cuma 5 kok, cuma 5. Terserah negara mana aja, karena negaranya banyak. Saya pengennya nanti tiap orang kan pasti beda-beda. Nah, jadi kita pengetahuannya bertambah. Oh, jadi hewan itu ternyata asli negara ini. Misalkan Mbak Tia nanti dapatnya negaranya Amerika, Malaysia, Singapura, Jepang, sama mana ya, Turki gitu. Oh, jangan kampung Mbak. Misal, terus Mbak Kristina nanti nulisnya hewan asal Korea, hewan asal Thailand, hewan asal New Zealand, hewan asal Perancis, hewan asal Arab udah, hewan asal Palestina gitu ya. Jadi kan tiap orang beda-beda. Nah, nanti kalau sudah saya kumpulkan kan, nanti kita bahas bareng-bareng, jadi kita dapat ilmu baru. Iya, cuma 5. Ini cuma melanjutkan yang tadi kan
udah ada 5 sampai camel yang dari Arab itu. Sekarang coba cari 5 lagi, terserah dari negara mana. Pastinya tiap orang saya pengennya beda-beda. Kalau sama berarti kan contekan, nggak boleh. Jadi karena cuma 5 harus beda. Negara di dunia ini kan banyak mbak ya, banyak, dan semuanya itu punya hewan asal masing-masing pasti. Entah satu aja, nggak sengaja nggak apa-apa. Maksudnya nggak sengaja kan bisa jadi, oh Mbak Christina ada yang nulis hewan asal Korea, Mbak Ratna juga, kan nggak masalah. Nggak mungkin sama semua kan, kepleset. Nggak apa-apa mbak, yang penting kan nggak sama persis gitu ya. Oke, PR-nya 2 ya, yang tadi. Nah itu boleh cari tahu tuh tokek itu sebenarnya asli mana, apakah asli Indonesia juga. Jadi PR yang kedua ini ya, PR yang kedua ini coba saya save dulu. PR yang pertama tadi membuat kalimat definisi dan kalimat deskripsi, gampang kan. Lalu PR keduanya mencari hewan asal dari masing-masing negara. PR 1 membuat kalimat definisi atau deskripsi dari kata yang disediakan. PR 2 mencari hewan asal negara-negara di dunia 5 saja. Oke, jadi ini PR-nya. Ada yang mau ditanyakan tentang PR-nya? Gampang ya, totalnya 15, tapi tuh jawabannya dikit banget ya kan mbak, cuma satu kata ya. Yang tadi cuma nyari satu hewan sama satu negara asal. Oke, untuk malam ini pertemuannya cukup 80 dulu instruksi dari tutor. Jadi mungkin kalau ada yang kurang bisa nanti kita tambahkan minggu depan ya. Gimana? Iya mbak, mungkin nanti saya coba komunikasikan dengan adminnya lagi ya, biar jamnya normal seperti biasa. Karena nggak tahu kenapa kayak pertemuan pertama kemarin loh, tiba-tiba jamnya dipotong jadi cuma 80 menit. Ya harusnya kan kita biasanya 2 jam ya, 2 jam. Ini cuma 1 jam lebih dikit. Udah ngantuk. Mbak Rohatun udah ngantuk, ya udah nggak apa-apa, istirahat. Yang penting PR-nya jangan lupa dikirim seperti biasa ke email saya bagi yang punya email, atau
di foto. Kalau yang mengerjakan di buku di foto, lalu dikirim ke Facebook boleh, email juga boleh. Yang penting seperti saya ya, nggak lupa kan caranya. Nama, jangan lupa nama, dikasih nama dan bahasa Inggris, keterangan bahasa Inggris gitu ya. Kalau misalkan ada yang bingung, ditanyakan nanti. Misalkan besok pas mengerjakan bingung nih, Miss ini gimana ya, kemarin saya lupa gitu, langsung di chat aja, langsung chat saya. Oke? Itu dulu untuk malam ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. PR-nya pengumpulan terakhir pokoknya sebelum pertemuan kelas lagi minggu depan. Jadi hari Senin itu terakhir ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau sudah tidak ada, selamat beristirahat. Semoga pekerjaannya besok lancar. Semoga sedikit ilmu yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat. Nomor 5-10 di belt. Terserah Mbak, ditulis biasa kayak yang ini tadi juga nggak apa-apa. Mau buat kolom seperti yang sebelumnya juga nggak apa-apa. Oke, karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih atas kedatangannya, sudah hadir semua tepat waktu juga. Yang telat cuma telat dikit. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Jangan sampai lupa PR-nya. Semoga kerja dan kegiatannya besok lancar semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Mbak. Terima kasih juga.